Sekarang kita siap untuk menyelesaikan laporan. Kita klik bayar dan lapor. Muncul notif sukses, kita tutup pemberitahuan. Kita siap menandatangani dokumen menggunakan tanda tangan digital. Kita cek email untuk melihat DPE SPT kita dan bentuknya seperti ini. Halo Bapak Ibu, sudah lapor SPT belum? Yuk segera lapor sebelum 31 Maret 2026. Video kali ini tentang cara lapor SPT PPH wajib pajak orang pribadi. Jika data lengkap dan pastinya jaringan lancar, maka kita hanya butuh waktu 5-10 menit untuk melaporkan SPT kita. Simak baik-baik ya. Kita masuk pada aplikasi Cortex. Ini berandanya seperti biasa. Untuk login, masukkan ID pengguna yaitu nomor induk kependudukan atau NIK, NIK, kemudian kata sandi dan masukkan CAPTCHA atau nomor kode yang ditampilkan. Pastikan semua data sesuai, selanjutnya klik login. Kita sudah berada pada akun Cortex. Di sini terdapat nama dan NIK. Selanjutnya kita persiapkan bukti pemotongan atau BPA2. Seperti ini. BPA2 ini adalah dokumen bukti pemotongan pajak penghasilan atau PPH pasal 21 yang diterbitkan atau dibuat oleh pihak pemotong pajak. Di sekolah saya, kami dibuatkan oleh bendahara sekolah. Telah dicetak dan dibagikan kepada semua teman-teman wajib pajak yang akan melaporkan SPT pada akun Cortex masing-masing. BPA2 inilah yang akan digunakan sebagai data panduan dalam pengisian konsep SPT. Ada beberapa data khususnya nominal yang muncul nantinya dengan otomatis akan sesuai berdasarkan bukti pemotongan ini. Jika Bapak Ibu telah dibuatkan tetapi belum dicetak, silakan membuka sendiri pada Cortex masing-masing. Kita buka di portal saya, kemudian pilih dokumen saya. Selanjutnya di sini tidak ada data yang ditemukan, maka kita refresh lebih dahulu. Kemudian muncul semua dokumen. Dokumen paling atas di sini ada bukti potong. Kita geser ke bawah dan geser garis kuning ke kanan. Disinilah kita bisa mengunduh dokumen tersebut. Klik unduh dan buka di file download. Sekarang kita akan melaporkan SPT tahunan. Kita ke bagian surat pemberitahuan atau SPT. Klik SPT. Kemudian kita diarahkan pada laman seperti ini. Ada tampilan SPT belum disampaikan. Lebih dahulu kita harus membuat konsep SPT ya Bapak Ibu. Klik buat konsep SPT. Dan untuk menuju pada pembuatan konsep SPT ada 3 langkah yang harus kita lewati. Yang pertama pilih jenis pajak, yang kedua pilih periode, kemudian yang ketiga pilih jenis SPT. Langkah yang pertama pilih jenis SPT yang akan dilaporkan. Di sini ada 4 pilihan karena kita pajak penghasilan orang pribadi, jadi kita pilih PPH orang pribadi. Klik PPH orang pribadi, kemudian lanjut. Langkah kedua, pilih periode pelaporan SPT. Pilih SPT tahunan dan periode di sini otomatis tertampil Januari sampai Desember 2025. Klik dan lanjut. Dan langkah yang ketiga, pilih jenis SPT. Di sini juga pilihannya hanya normal. Kita klik dan buat konsep SPT. Selanjutnya, jika tampil notif sukses, maka kita akan berada kembali pada laman sebelumnya, tetapi bedanya sudah ada konsep SPT kita yang siap untuk diisi. Untuk mulai mengisi, kita klik tanda pena di sini. Sekarang kita berada pada lembar SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi. Di sini terdiri atas 2 laman, yang pertama induk dan kedua lampiran. Pada lampiran dimulai dengan L1 atau lampiran 1. Banyaknya lampiran tergantung dari data yang kita isi pada data induk. Kita mulai pada laman induk. Data dimulai dari header. Selanjutnya bagian A, identitas wajib pajak, sampai bagian K, pernyataan. Pada tiap bagian bisa ditutup seperti ini. Kita selesaikan lebih dahulu pada laman induk ya Bapak Ibu. Selanjutnya ke laman lampiran, sesuai dengan isian pada laman induk. Dimulai dari header, data yang ada sudah terisi secara otomatis. Metode pembukuan yaitu pencatatan. Yang kita isi di sini adalah sumber penghasilan. Kita pilih pekerjaan.
Selanjutnya, klik posting untuk menampilkan secara otomatis data pajak kita. Ke bagian A, identitas wajib pajak. Data sudah terisi secara otomatis. Untuk nomor 7, jika status kewajiban perpajakan suami dan istri PH dan MT. PH itu artinya pisah harta dan MT memilih terpisah. Untuk bagian ini kita lanjut saja, tetapi jika ada data Bapak Ibu tidak sesuai, khususnya nomor telepon dan email, silakan diganti pada menu portal saya. Bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Jawabannya tentu saja ya. Karena kita menjawab ya, maka kita diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Kemudian di sebelah kanan muncul nominal yang sesuai dengan bukti pemotongan. Untuk pertanyaan berikutnya, kita jawab sesuai dengan keadaan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Di sini pertanyaan kedua, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Dan yang terakhir, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Bagian C, penghitungan pajak terutang. Nomor 2, data nominal muncul secara otomatis dan sesuai dengan bagian B sebelumnya. Nomor 3, di sini pertanyaannya, apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Di sini kita menjawab tidak. Nomor 4, data nominal otomatis. Nomor 5 ini adalah status PTKP ada pada bukti pemotongan. Silakan Bapak Ibu isi. Selanjutnya di sebelah kanan muncul nominal sesuai bukti pemotongan. Nomor 6, 7 otomatis. Nomor 8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Jawabannya tidak, dan nomor 9 ini adalah data otomatis. Untuk bagian D, kredit pajak, pertanyaan pertama, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Di sini kita jawab ya. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian E, dan di sebelah kanan juga akan muncul secara otomatis data nominal sesuai bukti pemotongan. Untuk 2 baris berikutnya merupakan data otomatis, jadi kita lewati saja. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Di sini kita jawab tidak. Untuk bagian E, F, dan G merupakan data otomatis ya Bapak Ibu, jadi kita lewati. Kemudian di bagian H, ini terkait PPh pasal 25, di sini kita jawab tidak. Lanjut bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Pertama, harta pada akhir tahun. Kita diminta mengisi lampiran 1 bagian A, dan di sini tidak ada pilihan jawaban ya atau tidak. Artinya kita diminta mengisi harta yang kita miliki setidaknya minimal 1 jenis. Jika lampiran telah diisi, maka data nominal akan muncul secara otomatis di sebelah kanan. Pertanyaan kedua, sesuaikan kembali dengan keadaan kita ya Bapak Ibu. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jika kita jawab ya, maka kita diminta mengisi lampiran 1 bagian B. Jika lampiran telah diisi, maka nominal utang akan muncul secara otomatis di sebelah kanan seperti data harta sebelumnya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Di sini kita jawab tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini juga kita jawab tidak. 2 nomor selanjutnya ini merupakan data otomatis. Kemudian pertanyaan di nomor 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Di sini kita jawab tidak. Untuk nomor terakhir 14H, ini merupakan data otomatis. Bagian J, lampiran tambahan, ini merupakan data otomatis, jadi kita lanjut saja. Pada bagian terakhir K, pernyataan, di sini sudah tertera status SPT nihil dan juga ada pernyataan wajib pajak. Kita klik tanda centang setelah yakin dan pastinya data pada lampiran telah diisi. Untuk bagian penandatanganan dan lain-lain ini merupakan data otomatis.
Dan di sini kita boleh menyimpan konsep ya Bapak Ibu. Jika belum ingin melanjutkan pengisian pada laman lampiran, kita klik saja simpan konsep agar tidak hilang dan mengulang kembali dalam pengisian. Sekarang kita ke lampiran 1. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak lampiran tergantung dari data yang diisi oleh wajib pajak pada data induk. Kita klik L1. Di sini ada 5 bagian, yaitu lampiran harta, utang, anggota keluarga, penghasilan neto, dan daftar bukti pemotongan. Berdasarkan data induk, di sini saya harus mengisi bagian A, B, D, dan E. Bagian D dan E berdasarkan bukti pemotongan, jadi data dapat muncul otomatis. Dimulai dari header, di sini ada tertera tahun pajak dan nomor NPWP wajib pajak. Kita mulai mengisi bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Karena SPT pajak tahun 2025 berarti harta yang dimiliki per Januari tahun 2026. Beberapa jenis harta yang dikelompokkan di sini ada 6. Yang pertama kas dan setara kas, yang kedua piutang, yang ketiga investasi, yang keempat harta bergerak, yang kelima harta tidak bergerak, dan yang keenam harta lainnya. Bapak Ibu silakan mengecek sendiri harta-harta yang dimaksud pada setiap jenisnya. Kemudian pilih jenis harta yang ingin dilaporkan. Contoh di sini saya memilih harta bergerak. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, jika data harta sudah ada tertera dari tahun sebelumnya dan harta tersebut masih kita miliki sampai saat ini, maka kita tidak perlu menambahkan lagi, kecuali ada harta baru yang ingin dilaporkan. Jadi misal di sini sudah ada data sepeda motor dan masih menjadi harta kita sekarang ini, maka kita tidak perlu menambahkan. Karena di sini tidak ada data yang ditemukan atau masih kosong, kita klik tambah, akan muncul data yang siap diisi. Baris kode akan muncul secara otomatis setelah kita mengisi tipe. Kita klik tipe, akan diberikan kategori yang termasuk harta bergerak. Kita isi lebih dahulu data-datanya. Di sini data yang harus kita isi tipe, merek, nomor polisi, kepemilikan. Di sini ada 2 pilihan. Jika kita pilih atas nama sendiri, maka data NIK atau NPWP dan nama pemilik akan muncul secara otomatis. Jadi sekarang Bapak Ibu, nomor NPWP adalah NIK kita masing-masing. Kita lanjut isi tahun perolehan atau tahun pembelian, tahun kita memperoleh harta tersebut, harga perolehan atau harga beli, dan nilai saat ini atau nilai jual saat ini. Terakhir, keterangan di sini ada 2 pilihan, harta PPS dan investasi PPS. PPS adalah kepanjangan dari program pengungkapan sukarela. Jadi, harta PPS artinya harta yang kita miliki selama ini baru dilaporkan sekarang. Sedangkan harta investasi PPS adalah harta PPS yang tidak langsung dipakai tapi diinvestasikan ke tempat tertentu yang ditentukan pemerintah. Jika harta yang bebas kita gunakan sehari-hari, berarti hanya termasuk harta PPS. Data sudah terisi semua, selanjutnya kita klik simpan. Bapak Ibu, karena data harta berupa motor telah berhasil dilampirkan di sini, maka pada data induk, nominal harta yang kita miliki akan tertera secara otomatis. Lanjut bagian B, utang pada akhir tahun. Sama seperti harta, artinya saldo utang terhitung per Januari 2026. Tidak ada data, kita klik tambah, kemudian muncul data yang siap diisi. Kode otomatis muncul setelah kita mengisi deskripsi. Pada deskripsi muncul pilihan nama hutang. Selanjutnya isi NIK, nama kreditur, pilih negara kreditur,
tahun peminjaman, saldo atau sisa utang per Januari 2026 hingga pelunasan. Keterangan di sini pilihan hanya tersedia satu, kita klik, dan jika sudah terisi semua, klik simpan. Ke bagian D, penghasilan neto dalam negeri. Di sini data secara otomatis sudah ditampilkan berdasarkan bukti pemotongan. Data jumlah penghasilan neto sudah terlampir, tetapi jika tidak ada data di sini, Bapak Ibu silahkan mengisi. Caranya sama seperti bagian A dan B sebelumnya. Klik tambah, isi data yang diminta, nomor identitas pemberi kerja, silakan lihat pada bukti pemotongan bagian C. Nama pemberi kerja akan muncul otomatis. Penghasilan bruto lihat pada bagian B1 nomor 9. Pengurang penghasilan lihat pada B2 nomor 13. Penghasilan neto akan muncul otomatis. Setelah itu klik simpan. Kita lanjut pada bagian akhir lampiran, yaitu bagian E. Daftar bukti pemotongan secara otomatis akan terlampir juga karena data telah tersimpan di akun Cortex kita. Kita geser ke kanan. Jumlah bagian E atau PPH yang dipotong telah terlampir. Bapak Ibu, data lampiran telah terisi semua. Kita kembali ke data induk. Kembali ke data induk. Data pada induk yang sebelumnya diminta untuk diisi pada lampiran telah tertera semua, yaitu pada bagian D, bagian E, bagian A, dan bagian B. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke tahap akhir pelaporan SPT, yaitu bagian K, pernyataan. Di sini status SPT nihil. Data induk dan lampiran sudah lengkap semua. Untuk itu Bapak Ibu, pada pernyataan wajib pajak kita klik centang. Sekarang kita siap untuk menyelesaikan laporan. Kita klik bayar dan lapor. Muncul notif sukses, kita tutup pemberitahuan. Kita siap menandatangani dokumen menggunakan tanda tangan digital dengan menginput kode sandi penandatanganan atau kode Passphrase yang telah kita buat pada saat mengajukan atau mengaktifasi kode otorisasi DJP. Selanjutnya, klik konfirmasi penandatanganan, muncul notif sukses. Kita berada di laman sebelumnya pada saat membuat konsep SPT. Di sini sudah ada laporan SPT tahun-tahun sebelumnya. Laporan SPT terbaru tentunya yang paling atas. Kita geser ke kanan untuk melihat data apa saja yang tertera. Klik simbol mata untuk melihat kembali konsep SPT yang telah terkunci. Kita kembali, lanjut klik simbol amplop hijau atau tanda terima agar pihak pajak mengirimkan kepada wajib pajak bukti penerimaan SPT melalui email yang tertera pada akun Cortex kita. Muncul notif sukses, bukti penerimaan telah terkirim. Kemudian klik simbol PDF untuk mengunduh dokumen dari konsep SPT yang telah kita isi data-datanya. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita cek email untuk melihat BPE SPT kita. Di sini terlihat ada pesan dari pajak. Kita buka dan bentuknya seperti ini. Karena ini merupakan bukti sehingga perlu kita arsipkan, diunduh, kemudian dicetak dan kita serahkan kepada staf TU sebagai dokumentasi atau pelaporan. Bapak Ibu, demikian cara melaporkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Mudah kan? Semoga bermanfaat.